Dek, pernah sadar nggak? Di drama Cina, hidup selalu rapi. Tapi di dunia nyata, kita hidup di sistem yang bahkan kita nggak ngerti. Di drama Cina, dunia terlihat rapi karena ada sistem. Sistem memberi petunjuk, level, dan jalan tercepat menuju kejayaan. Tokoh utamanya nggak bingung, dia tahu harus kemana. Dan kita yang nonton, diam-diam mikir, enak ya hidup ada sistem. Padahal hari ini kita sudah hidup di dunia yang diatur sistem, algoritma, AI, data, prediksi. Bedanya cuma satu, di drama sistem mengabdi pada MC, di dunia nyata manusianya yang mengabdi pada sistem. Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya MC di dunia ini? MC ku gak pernah lahir di zaman damai. Coba perhatikan polanya. MC tidak pernah muncul saat dunia baik-baik saja. Dia datang saat kerajaan rusak, elit korup, rakyat menderita, alam tak seimbang. Seolah dia berkata, sistem lama gagal, aku datang dengan cara baru. Dan ini bukan cuma fiksi Cina, ini cara manusia membaca krisis. Dan Nusantara punya versinya sendiri. Di Jawa, saat para dewa gagal, justru rakyat yang naik ke langit. Dalam pewayangan Jawa, kayangan iku pusat kekuasaan. Para dewa iku elit pengatur dunia. Tapi saat dunia kacau, bukan Batara Guru yang menyelesaikan, bukan dewa paling sakti. Yang naik justru Semar, rakyat jelata, wajah sederhana, tidak haus kuasa. Tapi Semar punya kebijaksanaan, moral, dan keberpihakan pada keseimbangan. Semar menyeberang ke kayangan untuk mengingatkan para dewa. Karena yang merapikan sistem bukan yang paling kuat, tapi yang paling paham akibatnya ke rakyat dan alam. Dan pola ini muncul lagi dan lagi. Nama boleh beda, tapi ceritanya selalu sama. Ramalan Jayabaya bicara tentang dunia yang rusak, ketimpangan, alam yang tidak bersahabat. Lalu muncul Ratu Adil. Dalam Islam, Imam Mahdi muncul saat dunia penuh kezoliman. Dan Nabi Isa turun untuk meluruskan sistem yang menyimpang. Polae sama, dunia rusak dulu, sistem lama gagal. Lalu muncul figur pembenah, bukan tukang sulap, tapi penata ulang arah dunia. Masalahnya, dunia kita sekarang? Kalau banjir tiap-tiap tahun, masih pantas disebut takdir. Kita tarik ke Indonesia, banjir datang tiap tahun, dari desa sampai ibu kota, dari hujan biasa sampai yang disebut anomali cuaca. Tapi kita tahu masalahnya, tata kota salah, hutan rusak, sungai dipersempit, data ada, solusi ada, tapi nggak jalan. Lalu muncul pertanyaan pelan-pelan, apa kita butuh MC dari masa depan yang datang bawa solusi instan? Masalahnya itu jebakan. Menunggu MC itu terasa nyaman. Drama Cina ngajarno, satu orang jenius bisa beresno semuanya. Tapi dunia nyata beda. Tidak ada riset, tidak ada save point, tidak ada sistem yang netral. Menunggu MC itu nyaman, karena kita tidak perlu berubah, kita cukup berharap. Padahal, menunggu MC adalah cara paling halus untuk menunda tanggung jawab. Lalu datanglah AI. Haiya, AI ini penyelamat atau penguasa baru? Sekarang muncul AI, katanya bisa memprediksi banjir, mengatur kota, mengoptimalkan dunia. Tapi pertanyaannya ini bukan soal pinter. AI ini Semar atau dewa kayangan baru? Karena AI tanpa moral adalah alat elit. AI tanpa empati adalah sistem dingin. AI tanpa kebijakan hanya mempercepat ketimpangan. Mungkin kita salah paham tentang AI. AI ini penyelamat atau penguasa baru? Saiki muncul AI. Katanya bisa memprediksi banjir, mengatur kota, mengoptimalkan dunia. Tapi pertanyaannya bukan soal pinter. AI ini Semar atau dewa kayangan baru? Karena AI tanpa moral adalah alat elit. AI tanpa empati adalah sistem dingin. AI tanpa kepihakan hanya mempercepat ketimpangan.
Mungkin kita salah paham tentang MC. Bagaimana kalau MC itu bukan satu orang? Bagaimana kalau MC bukan dari masa depan? Bukan satu sosok, bukan penyelamat instan, tapi kesadaran kolektif yang sadar sistem lama rusak dan mau ikut merapikan. Dalam pewayangan, Semar tidak berperang sendirian. Dalam agama, Mahdi tidak sendirian. Drama Cina bikin kita menunggu orang terpilih. Pewayangan mengingatkan, yang membenahi justru yang paling membumi. Banjir datang tiap tahun bukan karena hujan, tapi karena kita terus berharap MC datang, tanpa mau jadi bagian dari ceritanya. Mungkin kita tidak butuh MC dari masa depan. Kita butuh sistem yang jujur, teknologi yang bermoral, dan manusia yang mau turun tangan. Dan itu memang tidak sefantastis drama. Drama selalu berakhir saat MC menang. Tapi dunia nyata belum ada ending. Kalau kamu merasa sistem hari ini nggak baik-baik saja, share video ini ke orang yang sering bilang, ya sudahlah, mau gimana lagi. Karena perubahan selalu dimulai saat ada yang berani mikir ulang.